Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami'i sahabati wa tabi'in alladzina yattabi'una bi ihsanin ila yaumiddin. Khususan ila hadrati jami' masyayikhina wa syayikhi suyukhina wa mu'allimina wa asatidina min abaina wa ummahatina wa ajdadina wa azwajina auladina wa auladi auladina wa dzurriyyatina wa talamidina wa tilmidatina wa sairi man hadar minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat, khususan ila mu'allif hadzal kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amattana bi asrarihi wa a'ada 'alaina bi barakatihi. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi shaumi. Qala alaihi salatu wassalam, man shoma ramadhana wajtana bar harama fihi wal buhtana radhiyallahu anhu rahman wa ujaba lahul jinan. Faslun utawi iki ku fasal fi shaumi ing dalem nerangake poso. Qala usdawus alaihi salatu wassalam, sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, man utawi sapane wong iku soma poso sapa man Ramadhana ing Ramadan, wajtanaba lan ngedohi sapa man al harama ing barang kang haram fihi ing dalem poso, wal buhtana lan ngedohi goro sapa man radhiya mongko ngridoni mongko ridho anhu saking man sapa ar-rahmanu Allah zat kang mawelas, wa aujaba lan majibaken sapa Allah lahu maring man majibaken aljinana ing mlebu swarga. Ya Ali he Ali, man utawi sapane wong iku atba'a ngiring-ngiringi sapa man ngiring-ngiringi Ramadhana ing wulan Ramadan bisitin kelawan 6 min Syawalin kelawan wulan Syawal. Kataba mongko nulis sapa Allah lahu kedue man saumad dahri ing poso setahun kulihi ya sekabehane taun. Faslun fi shaum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat, berpesan bahwa siapapun yang berpuasa di bulan Ramadan menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah, menjauhi berkata dusta, maka Allah ridho kepadanya dan Allah akan mewajibkan kepada orang tersebut surga baginya. Artinya apa? Di bulan Ramadan itu ada hal-hal yang bisa membatalkan puasa, ada hal-hal yang bisa membatalkan pahalanya puasa. Kalau orang makan di bulan Ramadan, maka secara hukum fikih batal. Minum batal. Tapi ketika orang berkata dusta, berkata-kata kotor, berkata-kata keji, atau melakukan perbuatan maksiat, puasanya tidak batal, tapi pahalanya batal. Jadi ada dua hal yang perlu diperhatikan, bahwa dalam puasa Ramadan ada hal yang membatalkan puasa dan ada hal yang membatalkan pahalanya puasa. Hal-hal yang membatalkan pahalanya puasa terkait dengan perilaku manusianya sendiri. Ya, ini perilaku-perilaku buruknya, perilaku-perilaku kotornya, ucapan-ucapan kejinya, atau bahkan berpikiran ngeres, itu akan juga mengurangi pahala puasa. Atau punya sangkaan-sangkaan yang buruk atau dugaan-dugaan yang buruk, itu juga akan mengurangi pahala puasa. Maka sangat perlu diperhatikan bagi kaum muslimin bahwa di bulan puasa itu tidak hanya menahan lapar dan haus,
tapi juga menahan diri dari berkata-kata kotor, menahan anggota tubuh kita dari melakukan hal-hal kemaksiatan atau melakukan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada wasiat selanjutnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada Sayyidina Ali, "Wahai Ali, siapapun orang yang menyertai bulan Ramadan, yaitu mengiring-iringi setelah bulan Ramadan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka Allah akan mencatat bagi orang tersebut sepadan dengan puasa setahun penuh." Ini adalah pahala dari keutamaan puasa 6 hari di bulan Syawal. Andaikan orang berpuasa pada tanggal 3 Syawal, apakah boleh puasa itu dilakukan sekaligus 6 hari? Boleh. Apabila dikhawatirkan memberatkan, bolehkah sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak? Juga boleh. Ketika di bulan Syawalnya, maka termasuk dari fadilah atau keutamaan berpuasa 6 hari di bulan Syawal adalah sepadan dengan puasa setahun penuh. Itu keutamaan dari puasa 6 hari di bulan Syawal. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian pada bab berikutnya, faslun fi shadaqah. Faslun utawi kila fasal fi shadaqati ing dalem nerangake sedekah. Qala dawuh sapa alaihi salatu wassalam, ya Ali yuhi Ali, inna auliya Allahi ta'ala. Inna auliya Allahi, sak temene pira-pira kekasih Allah, sak temene pira-pira waline Allah Ta'ala, iku lam yanalu, ora merkoleh sapa auliya ilah sa'ata rahmatillah ing jembare utawa luase rahmati Allah, waridwanihi lan ridhoni Allah Ta'ala. Walakin lan tetapi nenalu merkoleh sapa auliya ilah Ta'ala bisa khawatin nafsi kelawan lomane ati, wal istihanati bidunya lan ngemampang kelawan dunya, nganggep remeh urusan dunya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, sesungguhnya para wali Allah itu mereka sekali-kali tidak mendapatkan luasnya rahmat dari Allah, tidak mendapatkan luasnya anugerah dari Allah dan keridhaan Allah dengan memperbanyak ibadah puasa, sebagaimana dalam riwayat hadis Abu Dzar Al-Ghifari. Hadis ini mirip dengan hadis tentang kedudukan abdal yang diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari, sebagaimana yang disebutkan dalam Musnad Ahmad bin Hanbal, atau sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hafidz As-Suyuti dalam kitabnya Al-Khabaruddal fi Wujudil Auliya wal Abdal, atau dalam kitab Ijabatul Ghaus karya Ibnu Abidin Al-Hanafi. Ketika Abu Dzar bertanya, bima yanalum ya Rasulullah, dengan apa mereka mendapatkan kedudukan setinggi itu ya Rasulullah? Oleh Rasul dijawab, la yanalum bi kasroti sholat, wala bi kasroti siyam, wala bi sodaqoh, walakin bi sakhawatin nafsi wal istihanati bidunya wassalamati sodri alal muslimin. Ada tambahan seperti itu. Artinya para aulia itu memperoleh kedudukan tinggi di hadapan Allah, kedudukan di bawah Nabi, bukan karena banyaknya mereka melakukan sholat, banyaknya mereka berpuasa, atau melakukan hal-hal semacam sedekah ya. Tapi mereka mendapatkan kedudukan seperti itu karena sakhawatin nafsi, hatinya itu loman, dermawan. Kalau melihat orang tidak mampu itu tidak bisa, gak isoan istilahnya. Jadi mereka itu memperoleh harta dunia itu semata-mata untuk menjembatani orang-orang fakir. Mereka memperoleh harta di hari itu, maka di hari itu juga disedekahkan untuk orang-orang fakir. Kedudukan mereka ini seolah-olah menjadi penghubung jembatan untuk kemaslahatan kaum fakir miskin dan para duafa. Ini sakhawatin nafsi. Di antara bentuk sakhawatin nafsinya para aulia apa? Sebagaimana yang
dikisahkan oleh para ulama atau yang kita memang pernah sezaman. Salah satunya adalah apa yang dilakukan oleh Tuan Guru Sekumpul. Salah satunya apa yang dilakukan oleh Kiai Nawawi Abdul Jalil. Salah satunya yang dilakukan oleh Kiai Abdul Azim Sidogiri. Banyak. Beliau itu termasuk sakhawatin nafsinya, kalau membeli gula untuk kebutuhan dapur, maka separuh dari 1 kilo gula itu dipisah, disisihkan untuk semut yang ada di sekitar rumah beliau. Yang satunya dibuat untuk kebutuhan dapur. Setiap kali belanja gula, mereka selalu membagi gula itu untuk kebutuhan semut-semut yang ada di sekitar rumah. Terkadang sampai diletakkan di atas lepek, ya, lepek atau talam kecil tempat gelas itu, kemudian diletakkan di pojok-pojokan, sehingga tidak lama kemudian semut-semut itu berkumpul ngerubung. Artinya para aulia itu mempunyai sifat syahwah. Ini masuk, kalau sifat dermawan ditujukan kepada selain manusia, namanya syafaqah. Namanya syafaqah. Sakhawatun nafsi itu kalau kita memberi kepada sesama. Tapi kalau syafaqah itu kita memberikan kepada semua makhluk. Makanya para sufi itu, para aulia itu, mereka juga memperhatikan kemaslahatan makhluk-makhluk Allah, termasuk binatang. Kebutuhan mereka berdampingan dengan kita. Mereka juga menyediakan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Dan itu beliau lakukan seumur hidup. Setiap kali membeli gula, tidak lupa beliau berpesan pada istrinya, atau kadang ketika membeli sendiri, dipisah. Ketika sampai di rumah, gula itu dipisah, diletakkan di tempat tertentu. Ini untuk kebutuhan dapur, yang ini untuk kebutuhan semut-semut atau binatang-binatang yang ada di sekitar. Sehingga tidak heran kalau kita misalkan kalau kita tahu di rumah beliau itu di pojok-pojok ada talam kecil isinya gula, itu kadang dirubung sama semut-semut. Itu memang beliau sediakan. Ini sifat-sifatnya para aulia. Sifat-sifat sakhawatun nafsan yang masuk pada level syafaqah. Sehingga perilaku mereka kepada makhluk Allah itu tidak tebang pilih. Sama halnya ibadah mereka di hadapan manusia, di hadapan binatang sama. Tidak berubah sama sekali. Ini sifat-sifat para kekasih Allah. Kemudian al-istihana bid dunya, menganggap remeh urusan dunia. Menganggap remeh urusan dunia. Salah satu guru saya itu kalau dikasih amplop, nah ini salah satu kisah almarhum guru saya itu, kalau dikasih amplop itu jarang langsung dikantongi, pasti diletakkan di lantai, diinjak. Baru setelah nanti selesai, beliau bawa masuk, diambil, dikasihkan ke bunyai. Itu kalau dari santri-santri. Kalau dari orang lain, maka beliau sisihkan, tidak dipakai untuk kebutuhan makan sehari-hari. Jadi diberikan bunyai. Beliau tidak pernah tahu isinya berapa tidak pernah tahu. Seumur hidup beliau tidak pernah bentuk uang itu seperti apa, tidak pernah. Ini untuk menjaga diri agar jangan sampai dunia itu masuk kepada kolbu mereka. Ini adab-adab para aulia. Sehingga jangan sampai kolbu mereka tersisipi penyakit hubbud dunya yang nanti akan menjalar memunculkan penyakit-penyakit batin yang lain. Ini sangat berbahaya bagi orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada hadis berikutnya, ya Aliyu, hai Ali, as-sakhiyu utawi wong kang loman iku qaribun cedhek parek minallahi saking Allah. Qaribun tur parek min rahmatihi saking rahmati Allah. Ba'idun tur adoh min adzabihi saking adzabi Allah taala. Wal bakhilu utawi wong kang medhit iku ba'idun adoh min rahmatihi saking rahmati Allah. Qaribun tur jidhek min adzabi saking siksane Allah. Wahai Ali, sesungguhnya sifat dermawan, sakha, sakhi atau sakhawah, sebagaimana yang saya jelaskan barusan, itu bisa mendekatkan diri seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala.
itu bisa mendekatkan seseorang kepada rahmatnya Allah Ta'ala dan menjauhkan orang itu dari siksanya Allah Ta'ala. Karena sifat sakhawah, sifat dermawan, dermawannya Allah itu karom. Allah mempunyai sifat karom wal jud, ya, al karomi wal jud. Sifat karom atau sifat jud ini, Allah itu meskipun dikufuri, diingkari, tidak diakui oleh orang-orang musyrik, orang-orang kafir, bahkan dibully orang-orang kafir, dituduh mempunyai anak segala macam, tetap Allah memberikan rezekinya kepada mereka. Tetap Allah memberikan nikmatnya kepada mereka di dunia. Artinya apa? Hal itu tidak ngefek bagi Allah. Baik kamu tuduh sejelek apapun, kamu puji sebaik apapun, tidak akan ngefek bagi Allah. Karena Allah itu sifatnya memang maha mulia, sifatnya memang maha perkasa, maha agung. Jadi tidak mengherankan, karena termasuk sifatnya para aulia adalah dermawan. Kemudian salah satu sifatnya para aulia, sifatnya orang-orang yang memang benar-benar tidak memiliki hubbud dunya, adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Min Ba'di Siddiqin, sebagaimana yang tercantum dalam kitab Taqribul Usul li Tashilil Usul. Tanda bahwa orang itu masih hubbud dunya adalah ketika dipuji dia senang, ketika dihina atau dikritik dia mangkel. Itu merupakan bentuk bahwa orang itu masih hubbud dunya. Dalam hal itu masih pilah-pilah terhadap apa yang diperlakukan oleh Allah. Andaikan orang itu memandangnya dari Allah, maka sifatnya pujian dan hinaan, rasanya pujian dan hinaan tidak ada bedanya sama sekali, karena dia memandangnya dari Allah. Kalau dia dipuji orang, maka dia memandang Allah sedang memuji dia, sehingga suhudnya dia, memandangnya dia tetap kepada Allah. Dan ketika dia dihina oleh orang, dicela oleh orang, dia memandang bahwa itu teguran dari Allah. Kalau sudut pandangnya cuma satu, terarah atau mengarah pada satu, yaitu Allah, hatinya tidak akan goyah. Hatinya tetap akan suhud, tetap akan memandang itu kepada Allah. Tidak mungkin dia akan marah kepada Allah. Senangnya dia karena Allah, ditegur juga senang karena yang menegur adalah Allah melalui lesan makhluk-makhluknya. Dia dipuji oleh Allah melalui lesan makhluk-makhluknya. Tapi perlu diwaspadai bahwa para aulia itu sangat menghindari sanjungan. Makanya dalam satu hadis, apabila seseorang memujimu, taburkanlah pasir ke mukanya. Artinya apa? Sifat pujian itu lebih sering melemahkan seseorang. Sifat pujian itu lebih sering membuat orang lalai. Sifat pujian itu lebih membuat seseorang itu bangga. Makanya dalam satu ungkapan para ulama, Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, kalau kamu ingin menguji seseorang, maka hormati dia. Kalau dia menghormati dirimu lebih dari penghormatanmu kepadanya, maka sesungguhnya dia orang-orang yang baik, dia orang-orang yang jujur, dia orang-orang yang tulus. Tapi sebaliknya, kalau dia kamu beri penghormatan, menjadikan dirinya merasa lebih baik, merasa sombong, maka dia adalah orang yang paling buruk akhlaknya. Hindari orang-orang seperti itu. Kemudian sifat bakhil. Sifat bakhil itu akan membuat orang jauh dari Allah, membuat orang jauh dari rahmat Allah, dan sangat dekat dengan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis berikutnya disebutkan oleh Rasulullah, ya Aliyu ra'aitu maktuban ala babil jannah. Ya Aliyu, he Ali, ra'aitu ningali sapa ingsun maktuban ing tulisan ala babil jannati ing atase lawange swarga. Tulisane anti muharramatun, anti utawi sira swarga iku muharramatun den haramaken ala kulli bakhilin ing atase saben-saben wong kang medhit, wa aqin lan wong kang wani marang wong tuwa, wa namamin lan wong kang adu-adu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah melihat ketika dalam Isra Mi'rajnya di pintu surga tertulis, hai surga, engkau diharamkan untuk orang-orang yang pelit,
engkau diharamkan untuk orang-orang yang berani kepada orang tua, termasuk guru, dan diharamkan pula untuk orang yang suka mengadu domba. Ini adalah peringatan bagi kita agar mawas diri bagaimana berubudiyah yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Rezeki yang kita miliki sebenarnya akhirnya adalah pinjaman dari Allah. Ada kalanya kita mendapatkan rezeki sebenarnya adalah kita sedang mewakili seseorang yang mungkin saat itu dia tidak punya cara untuk mendapatkan rezekinya, sehingga Allah mendatangkan rezekinya orang itu melalui kita untuk kita berikan kepadanya. Salah satu tandanya Allah memberikan kecondongan kita untuk memberikan kepada orang tersebut. Itu adalah hikmah daripada nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka hendaknya kita jauhi, sangat-sangat kita hindari sifat bakhil, terutama berani kepada orang tua, baik itu guru atau orang-orang yang lebih tua daripada kita, dan sifat adu domba, karena itu sangat fatal akibatnya. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tansanihi. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tansanihi. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tansanihi. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.